nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Ibu yang terkasih, pada sore malam hari ini kita akan melanjutkan rangkaian ekspresi cinta dan kasih kita kepada mereka semua yang telah berpulang ke hadirat Tuhan lewat permohonan indulgensi bagi setiap jiwa yang telah kembali ke rumah Bapa. Kasihanilah mereka yang telah meninggal dunia. Kristus, kasihanilah mereka yang telah meninggal dunia. Bebaskanlah jiwa mereka dari penderitaannya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore semuanya. Bagaimana dengan kabar Anda? Baik, betul-betul baikkah? Senang? Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, kalau saya bertanya kepada Anda,
kira-kira apa yang menjadi tujuan Anda datang ke tempat ini? Gak ada yang tahu tujuannya apa? Yuk kita pulang yuk kalau begitu ya. Tujuannya apa? Misa. Dan misa di tempat ini atau di gereja ini sekarang secara khusus mempunyai intensi untuk mendoakan mereka yang telah meninggalkan kita. Dan bagi saya, kira-kira apa yang ingin kita bangun atau apa yang ingin kita renungkan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Saya seringkali kalau misalnya mendapatkan perayaan misa arwah ataupun juga sebenarnya kan diadakan pada tanggal 2 November yang lalu, pengenangan arwah orang beriman, saya berpikir dan juga mencoba untuk merefleksikan kira-kira kenapa ya ada begitu banyak orang-orang yang menyediakan waktu untuk berdoa bagi mereka yang telah meninggalkan kita. Atau bisa dikatakan, mengapa kita memberikan waktu kepada setiap orang yang telah meninggalkan kita, waktu secara khusus berdoa bagi mereka. Maka saudari-saudara yang terkasih, dalam permenungan itu, saya pada akhirnya mendapatkan satu hal yang bisa menjawab. Walaupun jawaban ini bagi saya tidak menjadi sebuah jawaban yang benar 100%, tetapi bagi saya ini adalah sebuah jawaban. Saudari-saudara yang terkasih, untuk menjawab apa yang saya renungkan, saya itu sebenarnya punya satu lagu yang bisa mewakili. Tetapi lagunya ini kira-kira lagu zaman saya ya. Ini sebagian besar Anda lebih muda daripada saya rasa-rasanya ya. Ini lagu yang ingin saya nyanyikan, satu lagu gitu ya, tetapi hanya potongan. Lagunya dari Sandy Sandoro, ada yang tahu Sandy Sandoro? Ya kan, yang ngangguk-ngangguk kayaknya itu yang seangkatan nama saya gitu ya. Kalau yang nggak ngangguk itu ini yang mana nih Romo gitu ya. Tetapi ada satu lagu judulnya Tak Pernah Padam. Bagi saya ini menginspirasi saya untuk merefleksikan apa yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Anda mau mendengarkan di YouTube atau mendengarkan suara saya? Hah? Ibu bapak, saudari-saudara, saya itu suka menyumbangkan lagu gitu ya. Maksudnya membuat lagu menjadi sumbang gitu ya, menyumbangkan lagu. Tetapi tidak apa-apa karena ini permohonan bersama begitu ya. Jadi saya boleh ikut nyanyi sedikit gitu ya. Tolong kalau udah dengar suara saya jangan langsung pulang ya. Judul lagunya Tak Pernah Padam. Kur, ada yang tahu? Kalau tahu boleh dibuka handphonenya, nggak apa-apa lah, sekali-kali sama Romo ya. Diizinkan, silakan cari Tak Pernah Padam Sandy Sandoro, nyanyi bersama ya. Kurang lebih begini ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, lagunya. Aduh, saya jadi tegang dengan Anda ya. Sebentar. Kurang lebih lagunya seperti ini. Senyumanmu masih jelas terkenang, hadir selalu, seakan tak mau hilang dariku. Oh dariku, takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu, kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku. Namun satu yang perlu engkau tahu, api cintaku padamu tak pernah padam. Begitu ibu bapak, saudari-saudara ya. Takutnya kalau satu lagu saya nyanyikan nanti kita konser jadinya ya. Tetapi ibu bapak, saudari-saudara, pertama-tama saya ingin katakan, Kur, kenapa tidak sehati dengan saya ya, tidak ikut nyanyi bersama.
Iya ya, tetapi mari kita coba merenungkan. Bagi saya ini menjadi hal yang bisa kita artikan mengapa kita mendoakan mereka yang telah meninggalkan kita. Saudari-saudara yang terkasih, saya ingin mengutip beberapa lirik dari lagu ini yang nyatanya sungguh menginspirasi pada perjalanan novena kita untuk mengenang arwah orang beriman. Saudari-saudara yang terkasih, kalau misalnya ditanya kenangan apa yang mungkin Anda ingat dari mereka yang telah meninggalkan kita, pasti tentang senyumannya. Kalau saya tanya, coba bayangkan senyuman orang-orang yang telah meninggalkan kita ataupun yang kita doakan pada malam hari ini, Anda bisa mengingat dengan jelas senyuman mereka. Maka senyuman itu jelas terkenang. Karena apa? Pada akhirnya dia selalu hadir bagi kita. Meskipun mereka telah beralih dari dunia ini, kita menganggap bahwa dia atau mereka yang kita doakan selalu hadir. Dan hadirnya itu tidak akan pernah hilang, tidak mau hilang. Maka dari yang senyuman, kita menganggap bahwa kehadiran mereka yang begitu penting bagi kita seakan-akan tidak mau hilang. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, tentu tidak mudah bagi kita untuk melupakan mereka. Buat apa kita datang ke gereja ini? Buat apa kita merayakan perayaan Ekaristi, mengenang arwah orang beriman? Tentu sekali lagi karena kita tidak melupakan mereka. Kita mengingat mereka. Dan di situ adalah antara kita dengan mereka. Atau secara pribadi antara aku dengan orang tuaku, aku dengan saudari-saudaraku. Hubungan ataupun relasi yang begitu dekat itu senantiasa terjadi. Dan hubungan itu antara apa? Kita berdua. Maka saudari-saudara yang terkasih, memang kalau mereka telah beralih dari dunia ini, bisa dikatakan sudah kita tidak mungkin menerima kabar dari mereka. Ada yang masih bisa WA-an sama mereka? Ada yang masih bisa SMS-an? Gak ada. Kita tidak bisa mendengar kabar dari mereka. Ibaratnya mereka telah hilang jauh. Dan pada akhirnya tinggal cerita antara kita dengan mereka. Sesuatu cerita yang kita ingat, sesuatu cerita yang kita kenang. Tetapi jawabannya akhirnya satu. Mengapa kita tetap berdoa bagi mereka? Karena cinta kita tidak pernah padam dengan mereka. Maka mengapa kita berdoa bagi mereka? Karena kita mencintai mereka meskipun telah meninggalkan kita. Ini sesuai dengan bacaan pertama yang kita dengarkan. Allah yang begitu setia mencintai kita, Allah yang begitu senantiasa mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tidak pernah berubah, Allah akan memberikan tempat yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihi-Nya. Maka saudari-saudara yang terkasih, tempat kasih yang diberikan Allah bukan hanya semata-mata di dunia ini, juga Allah telah menyediakan tempat terbaik bagi kita setelah kita beralih dari dunia ini. Maka saudari-saudara yang terkasih, menjadi jelas dalam permenungan saya, mengapa kita hadir di sini, mengapa kita mendoakan mereka, mengapa kita mengikuti Ekaristi, karena kita mencintai mereka. Karena cinta kita tidak akan pernah padam terhadap mereka. Dan karena cinta yang tulus dan ikhlas itulah kita berdoa bagi mereka. Dan karena cinta Allah yang begitu besar kepada mereka, kita percaya Allah yang Maha Rahim memberikan tempat yang terbaik bagi mereka. Maka saudari-saudara yang terkasih, semoga dengan buah ataupun dengan cinta yang tak pernah padam dari antara kita semua yang hadir di sini, kita yakin dan percaya Allah memberikan tempat terbaik bagi mereka.
Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, semoga cinta yang tak pernah padam itu senantiasa ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, berdoa bagi mereka yang telah meninggalkan kita. Maka marilah kita satukan doa-doa kita, berdoa bagi mereka yang telah kembali dan masuk dalam kemuliaan abadi di surga. Untuk itu, saudari-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan.